dua tipe pesepak bola Indonesia. Pertama, mereka yang betah bermain di Liga Indonesia dan ogah bermain di luar negeri. Kemudian yang kedua, mereka yang suka mencoba tantangan dan berani merantau ke luar negeri, menghindari Liga Indonesia yang lumrah. Nah, di antara pemain-pemain Indonesia yang abroad atau bermain di luar negeri ada yang menunjukkan penampilan gemilang. Ada yang dipuji pelatih, disanjung oleh media tempat di mana ia bermain, mendulang trofi bergengsi, sampai mencatatkan kemenangan manis melawan tim hebat. Siapa saja pemain-pemain tersebut? Meski belakangan ini jarang dimainkan oleh klubnya, Marcelino Ferdinand tetaplah menjadi salah satu pemain Indonesia yang membanggakan di luar negeri. Pemain kelahiran Jakarta ini memberi kesan manis di klub kasta kedua Liga Belgia, Dens. Pemuda 19 tahun itu gabung Dens pada awal tahun ini. Marceng, begitu sapaan akrabnya, bermain dalam 4 laga di babak playoff zona degradasi Divisi 2 Belgia bersama Dens. Menariknya, dalam 4 laga itu Marceng sudah mencetak 1 gol saat menghadapi Royal Excelsior Virton dalam kemenangan 3-1. Ia bahkan mendapat pujian dari sang pelatih, Mark Grosjean. Mantan pelatih Royal Antwerp itu senang dengan kerja keras Marcelino selama ini. Sayangnya belakangan ini Marcelino dikabarkan mengalami cedera hamstring, jadi ia absen di beberapa laga. Kita doakan saja semoga Marcelino lekas pulih dari cedera. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kemarin mendapat pujian setelah membantu Ipswich Town mengalahkan Wolverhampton Wanderers di putaran ketiga Carabao Cup. Ya, Wolves, tim yang bahkan di musim lalu pernah mengalahkan Liverpoolnya Jurgen Klopp. Ipswich menang tipis 3-2 dan berhak lolos ke babak 16 besar. Elkan tampil 90 menit di laga itu. Ia turun sejak starter di lini belakang bersama Brandon Williams, Dominic Paul, dan George Edmundson. Elkan sejatinya melakukan kesalahan pada gol kedua Wolves. Namun setelah tertinggal 2-0, Elkan menunjukkan penampilan yang solid. Ia membayar lunas kesalahannya dengan tak membiarkan gawang Ipswich kebobolan gol ketiga. Laga melawan Pablo Sarabia dan kolega itu hanya satu di antara laga-laga hebat yang pernah dilakoni Elkan. Bek andalan Sinteyong ini sudah hatam sepak bola divisi bawah Liga Inggris. Ia sempat dipinjamkan ke klub lain, yakni Gillingham. Di sana Elkan juga tampil menawan dengan mencatatkan 19 caps dan 2 gol di League One musim lalu. Musim ini berjuang bersama Ipswich untuk promosi ke Premier League. Selain lolos ke 16 besar Carabao Cup dan bakal menghadapi Fulham sampai game week ke-8, Ipswich masih bertengger di peringkat 2 Championship. Ada lagi bek Indonesia yang sudah malang melintang di luar negeri. Yaps, ia adalah Jordi Amat. Sebelumnya, mari ucapkan tahniah terlebih dahulu kepada Jordi Amat yang baru saja mengantarkan Johor Darul Takzim, juara di Liga Super Malaysia. Ini adalah gelar ke-10 Johor secara beruntun. Selain itu, Jordi Amat juga pernah juara di ajang Piala FA dan Piala Super Malaysia, juga bersama Johor Darul Takzim. Pemain yang pernah berseragam Rayo Vallecano, Espanyol, Swansea sampai Real Betis itu juga menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di Liga Champions Asia. Johor Darul Takzim kini sedang bertarung di Liga Champions Asia musim 2023-2024. Timnya Jordi tergabung dalam grup E bersama Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale, dan Batam United. Sayangnya Johor kalah di laga perdana melawan Kawasaki Frontale 1-0. Nah, kalau Asnawi Mangku Alam bisa bermain di luar negeri tiada lain karena rekomendasi dari Sinteyong. Awalnya, STY merekomendasikan klub K2 League Ansan Greeners untuk memboyong Asnawi. Klub asal kelahiran aktris Lee Chung Ah itu menuruti rekomendasi STY. Tak butuh waktu lama Asnawi membuktikan bahwa STY tidak salah. Musim 2021, putra legenda sepak bola Bahar Muharram itu sudah bermain dalam 14 laga dan mencetak 1 assist di K2 League bersama Ansan Greeners. Bermain di liga yang berkualitas, penampilan Asnawi pun makin baik. Musim berikutnya, jumlah caps Asnawi meningkat nyaris 2 kali lipat di K2 League menjadi 26 penampilan.
Ia mengemas 2 gol dan 2 assist di 26 penampilannya itu. Kecepatan dan kemampuan teknik yang meningkat, Asnawi pun dilirik Jeonnam Dragons. Pada 2023, Asnawi sudah berseragam klub dari kota Gwangyang itu. Saat sudah berseragam Jeonnam, penampilan Asnawi tidak turun sedikit pun. Musim 2023 ia sudah tampil dalam 22 laga dan mengemas 2 assist di Liga 2 Korea Selatan. Berkat itu, Jeonnam kabarnya tak sudi melepas Asnawi dengan harga murah. Bahkan, harga Asnawi dikabarkan bakal pecahkan rekor di Liga 2 Korea Selatan. Menurut Transfermarkt, saat ini harga Asnawi menyentuh 325.000 euro. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh juga telah banyak menorehkan catatan apik di luar negeri. Pemain yang pernah menimba ilmu di Akademi Anderlecht itu selalu bermain di Liga Utama Belgia. Ia bahkan pernah bermain di Liga Eropa saat bermain di Genk. Kini pemain kelahiran Brussels, Belgia itu memperkuat KV Mechelen, tim yang sudah dibelanya sejak musim 2020-2021. Bersama Mechelen, Sandy mengemas total 102 caps, 14 assist dan 9 gol. Khusus musim lalu ia sudah mengemas 25 caps dengan 2 gol dan 3 assist. Sandy Walsh nyaris saja menggandakan gelar Piala Belgia musim lalu. Namun Kevin Mechelen harus kalah 2-0 atas Royal Antwerp pada musim lalu. Kendati begitu, ini adalah pencapaian yang bagus dari Sandy Walsh. Sang pemain bahkan sampai hari ini masih menjadi andalan pelatih Steven Defour. Terbukti, Sandy sudah bermain di 7 pertandingan di Jupiler Pro League musim ini. Selain Jordi Amat, Sadil Ramdhani juga bermain bagus di Liga Super Malaysia. Berseragam Sabah FC sejak 2021, Sadil menjelma mesin gol bagi klub tersebut. Sang sayap produktif dalam mencetak gol di Liga Malaysia. Sadil memperlihatkan penampilan impresifnya bersama Sabah musim lalu. Sadil mencetak 6 gol dan 9 assist dalam 15 laganya di Liga Super Malaysia musim lalu. Jika ditotal, selama berseragam Sabah FC, Sadil membukukan 14 gol dan 20 assist dalam 58 laga. Banyak, bukan? Ironisnya, penampilan apik Sadil di Liga Malaysia justru dirujak warganet, terutama warganet Indonesia. Banyak yang mengkritik sang gocekan pecel lele lantaran tampil apik di Sabah FC, namun kurang memuaskan ketika bermain untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, penampilan Sadil justru dipuji oleh banyak media Malaysia. Bahkan, media-media Malaysia lah yang membela Sadil dari kritikan warganet Indonesia. Apapun itu, kita mesti bangga pada pemuda Sulawesi Tenggara yang menjadi bintang di negeri orang. Sebenarnya selain nama-nama tadi masih ada Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy. Namun meski belakangan ini diisukan diminati oleh tim Liga Utama Korea Selatan, Suwon FC, tetapi performa Arhan di G2 League bersama Tokyo Verdy tidak terlalu bagus. Sebab sejak bergabung tahun 2022 ia baru bermain 4 kali saja.